Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita telah diberi banyak kenikmatan, yaitu berupa nikmat kesehatan dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dimudahkan pada subuh yang berbahagia ini bisa hadir di mushola yang mulia ini. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum yang singkat ini, mohon izinkan saya untuk menyampaikan sekelumit nasihat dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat buat kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri yang masih sangat fakir ilmu. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini adalah mengenai keutamaan Ahlul Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam periode 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kita sama-sama tahu bahwa kandungan isi Al-Quran sangat banyak sekali dan sangat lengkap sekali, yaitu berupa kejadian di masa lalu dan juga menceritakan kejadian di masa sekarang dan juga kejadian yang di masa yang akan datang. Al-Quran juga berisi mengenai peringatan kepada kaum-kaum yang kufur dan juga sekaligus berisi berita gembira kepada kaum mukmin yang beramal soleh. Al-Quran juga mengandung syariat dan ketentuan hukum-hukum peraturan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan juga Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan, yang bahkan sampai saat ini ilmu pengetahuan modern pun belum bisa membuktikan sepenuhnya atau belum bisa mencapai seperti apa yang dijelaskan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga tentunya segala sesuatu harusnya berawal dan berakhir pada Al-Quran ini. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Sehingga semestinya sebagai umat Islam kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai hujjah kita,
Barang siapa yang berhujjah dengan Al-Quran pasti benar. Dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti akan adil. Dan barang siapa yang mengamalkan kandungan isi Al-Quran pasti akan dibalas Allah dengan kebaikan. Dan barang siapa yang mengajak kepada Al-Quran pasti akan dapat petunjuk yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah murni kalamullah, murni kata-kata dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk seperti yang pernah disampaikan atau dipahami oleh kaum Mu'tazilah pada masa dinasti Abbasiyah. Tentunya pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk ini adalah kurang tepat. Kalau kita pikirkan saja secara dalil akal, tentunya ini sangat bertentangan sekali. Kenapa sangat bertentangan? Karena apabila Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk Allah, maka yang namanya makhluk itu pasti punya salah. Sehingga kalau Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk dan punya salah, maka tentunya manusia akan dengan mudahnya melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Jadi secara dalil akal sendiri pun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti itu. Nah, kalau kita sandarkan lagi kepada dalil nas bahwa dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, di situ dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia diturunkan oleh Al-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad SAW agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Jadi baik secara dalil akal maupun dalil nas sangat jelas sekali disebutkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran bukanlah makhluk seperti yang disebutkan oleh kaum Mu'tazilah tadi. Untuk itu mari kita sama-sama untuk terus menguatkan akidah kita bahwa Al-Quran adalah murni kalamullah dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hujjah kita dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari coba sama-sama kita renungkan kembali bagaimana kondisi umat Islam dan masyarakat pada saat ini. Bagaimana kondisi umat Islam kedekatannya dengan Al-Quran di zaman sekarang ini. Tentunya sama-sama banyak kita lihat di tengah-tengah umat ini masih banyak umat yang mengabaikan dari tata cara tartil, kemudian cara-cara tilawah, dan juga masih banyak yang bermalas-malasan untuk menghafal Al-Quran dan lalai dalam mentadaburinya. Kebanyakan dari kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu, misalnya pada zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi. Mari kita renungi bersama. Kita lebih banyak menghabiskan waktu, contohnya bermain handphone, bermain media sosial. Kemudian generasi-generasi anak-anak kita kalau kita lihat lebih banyak main gamenya, banyak menonton televisi, sehingga
waktu yang kita berikan untuk Al-Quran ini biasanya adalah waktu-waktu yang tersisa. Ini tentunya bisa menjadi renungan buat kita bersama. Apakah kondisi ini akan kita teruskan? Demikian juga kalau kita lihat dengan kondisi negeri ini, di mana banyak pemimpin-pemimpin negeri kita, baik di level yang paling bawah, di level daerah sampai ke pusat, kemudian wakil-wakil rakyat kita, itu juga sama dalam menjalankan roda kepemimpinannya, juga sama-sama kita cermati dalam menjalankan kepemimpinannya ini cukup jauh dari apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, tentunya ini perlu menjadi renungan kita masing-masing sebagai komponen terkecil dari umat Islam. Apakah kondisi ini akan kita teruskan, dan juga bagaimana nanti nasib generasi penerus kita pada saat kita tiada, jika generasi yang sekarang ini, bahkan mungkin diri kita sendiri pun jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memacu kita kembali dalam merenungi pada subuh yang berbahagia ini, untuk kembali berusaha agar kita berusaha kembali mencapai predikat agar masuk ke dalam golongan Ahlul Quran di sisi Allah. Jamaah sholat subuh Mushola Al-Barkah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Ahlul Quran adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, landasan akhlak, sumber hukum, sumber kemuliaan dalam segala aspek kehidupan. Golongan Ahlul Quran juga adalah mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam melakukan tilawah terhadap Al-Quran, melakukan tahfiz atau hafalan terhadap Al-Quran, dan juga selalu mentadaburi Al-Quran dan juga mengamalkannya. Mengenai Ahlul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Ahlul Quran, itu disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya akan bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, selanjutnya apa saja keutamaan Ahlul Quran? Dalam kesempatan kultum yang singkat ini, setidaknya yang bisa saya sampaikan ada 6 keutamaan Ahlul Quran. Keutamaan yang pertama adalah Ahlul Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan Ahlul Quran pasti akan selalu dan senantiasa meletakkan Al-Quran pada posisi yang tertinggi. Golongan Ahlul Quran pasti akan selalu mengedepankan Al-Quran dalam segala sesuatunya, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlakukan golongan Ahlul Quran seperti demikian.
Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan di mana Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari keagungan Allah adalah dimuliakannya seorang muslim yang telah beruban, para pembaca Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan di dalamnya atau dalam membacanya, memahaminya dengan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, dan tidak pula bersikap jauh darinya dari membacanya, memahami maknanya dan mengamalkannya, dan penguasa yang adil. Selanjutnya, keutamaan Ahlul Quran yang kedua adalah Ahlul Quran akan dicurahkan rahmat dan diturunkan ketentraman. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud, kitab Salat, Nabi SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud, kitab Salat. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya keutamaan Ahlul Quran yang ketiga adalah Ahlul Quran diutamakan menjadi imam sholat dan pemimpin umat. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam sholat berjamaah, tentunya umat Islam akan menunjuk imam biasanya yang hafalannya paling banyak dan tentunya yang bacaannya paling bagus. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, kitab Al-Masajid, di mana Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan kitabullahnya atau Al-Qur'annya. Jika dalam bacaan sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dewasa. Dan jangan sampai seseorang menjadi imam dalam keluarga orang lain, dan jangan pula dalam wilayah kekuasaan atau wewenangnya, dan jangan duduk di tempat duduk di rumah orang lain selain telah mendapat izin atau seizinnya. Nah, dalam kisah yang lain juga diriwayatkan pada saat terjadi perang Uhud, di mana Rasulullah SAW mendapati dua orang syuhada yang wafat pada saat perang Uhud. Pada saat dua syuhada ini akan dikebumikan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara dua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Nah, kemudian setelah sahabat melakukan identifikasi dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW di antara salah satunya, maka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu yang dikebumikan oleh Rasulullah terlebih dahulu. Jadi tentunya menjadi Ahlul Quran sangat jelas sekali akan banyak keutamaan-keutamaan yang akan diterima baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya keutamaan Ahlul Quran yang keempat adalah Ahlul Quran akan terlindung dari godaan dan tipuan setan. Hal ini juga jelas tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kitab Salat Al-Musafir, di mana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, tentunya dari hadis yang saya bacakan tadi, di sini jelas bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menghidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Nah, di sini
saya pribadi mengajak kepada para jamaah sekalian untuk menghidupkan kembali di rumah kita masing-masing. Itu mungkin kita sudah sering dengar Bapak-bapak semua, yaitu yang namanya gemar mengaji atau gerakan maghrib mengaji. Ya, kalau kita flashback kembali, kalau zaman di bawah tahun 90-an, pada saat zaman teknologi itu belum canggih, siaran televisi juga baru satu, itu pun mungkin kalau dulu hitam putih ya Bapak-bapak semua. Nah, itu kalau misalnya setiap maghrib, saya yakin kita semua sama-sama mengingat ya, itu setiap rumah itu pasti sayup-sayup akan terdengar orang mengaji gitu ya. Tapi kita bandingkan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin yang akan kedengaran adalah suara-suara handphone barangkali ya Bapak semua. Nah, tentunya ini perlu menjadi renungan kita bersama gitu. Bahwa sesuai dengan hadis yang tadi itu sebutkan bahwa jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan gitu. Sehingga mari sama-sama kita coba mulai dari keluarga kita masing-masing untuk melakukan itu tadi ya, gemar mengaji atau gerakan maghrib mengaji yang kita terapkan pada diri kita sendiri, istri kita dan anak-anak kita. Kemudian mulai meningkat lagi, yang tadinya habis maghrib dibiasakan lagi habis subuh. Kemudian pada saat sholat malam, ya insya Allah kalau misalnya itu dibiasakan, tentunya rumah kita tidak akan sepi dari bacaan ayat Al-Quran. Kemudian keutamaan Ahlul Quran yang kelima adalah Ahlul Quran akan mendapatkan rasa aman dari gangguan Dajjal. Nah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim kitab Salat Al-Musafir, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari kejahatan Dajjal. Kemudian keutamaan Ahlul Quran yang terakhir yang dapat saya sampaikan atau yang keenam adalah Ahlul Quran di akhirat kelak akan dijadikan semulia-mulianya manusia di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud kitab Salat, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari di dalam rumah-rumah di dunia. Jika matahari tersebut ada di antara kalian, maka bagaimana perkiraan kalian dengan orang yang melaksanakan isi Al-Quran? Demikian barangkali kurang lebih 6 keutamaan Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup, mungkin kalau saya simpulkan kembali, barangkali ada kurang lebih 3 hak dan kewajiban atau kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama adalah kita harus meyakini sesuai dengan keyakinan dan pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian simpulan yang kedua adalah sebagai umat Islam kita harus senantiasa meletakkan dan memposisikan Al-Quran pada posisi yang tertinggi, pada derajat yang tertinggi, dan selalu mengedepankan Al-Quran dalam landasan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran adalah kita harus terus berusaha memperbaiki cara-cara tartil kita, cara-cara tilawah kita, dan selalu berusaha untuk memperbanyak hafalan-hafalan Al-Quran kita serta mentadaburinya, mengamalkannya dan mengajarkannya.
Karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Barangkali demikian kultum yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan insya Allah kita termasuk sebagai golongan Ahlul Quran. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.